البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. وما زلنا في صفحة 15 من هذا الkitab. Kita masih di muka surat 15 dari kitab ini. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, alamatu mautin nabi sallallahu alaihi wasallam wa dukhulil ummati fi dinillah. Alamat atau tanda wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dukhul. Baik. Idza kana dukhul ma'tufan ala alamah idzan naqul bil rafa wa dukhulu. Wa hadha huwa dhahir. Dhahirnya berarti dukhulu ya, bukan dukhuli. Karena kita misalkan kita jadikan dukhul ini ma'tuf kepada alamah. Dan masuknya umat ini ke dalam agama Allah afwaja, yaitu secara bergelombang, berkelompok-kelompok, berkabilah-kabilah. Qala hafizahullah ta'ala al-haditsus tsaniyah asyar, hadis yang ke-12. An Aisyah radhiyallahu anha. As-su'al indal awwal. Mahwa soal? Tak tahu. Soalnya apa dulu? Pertanyaan untuk anak-anak, ma kunyatu Aisyah? Ya. Ummu Abdillah, tamam. Wa as-soal itu indal awal. Ma laqabuha? Julukannya apa? Aisyah itu, ya. Iya, Ummul Mukminin. Yang lain ada lagi tak? Mungkin dikenal dengan apa Aisyah mungkin, atau dipanggil apa? Masih anak-anak kok. Dipanggil apa Aisyah itu selain Ummul Mukminin, ya? Apa? Iya, Humairah, betul. Qalat al-asal mada an takuna nuqtatan ba'da qalat. Bagusnya titik duanya setelah qalat hanya. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru fi akhir amri kana wa fi'il mudhari yadullu ala kasrah atau tadullu ala al-mujawamah. Kana yang diikuti dengan fi'il mudhari, kana yuksiru, ini menunjukkan banyak atau menunjukkan terus-menerus, yaitu terus-menerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak di akhir urusan beliau min qaul, memperbanyak ucapan subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih, maha suci Allah dan dengan pujian untuknya saya memohon pengampunan kepada Allah dan juga saya bertaubat kepadanya. Subhanallah, subhana mansubun alamalah maf'ul mutlaq taqdiruhu ala usabbihullaha subhanah. Jadi subhanah kenapa mansub? Ini mansub sebagai maf'ul mutlaq dari fi'il yang terhapus, takdirnya usabbihullaha subhanah, saya benar-benar mentasbihkan Allah. Wa tasbih wa mada tanzihullah anil naqaisi wal uyub. Yang namanya tasbih, kita mengatakan maha suci Allah, adalah kita menyucikan Allah, mengakui kesucian Allah dari seluruh kekurangan dan seluruh aib. Kama qalahu al-imam, sebagaimana diucapkan oleh para imam, inilah hakikat dari tasbih, hakikat dari tasbih. Wa bihamdi, dan dengan pujian untuknya. Wa tahmid isbatu jami'il kamalati lillah. Yang namanya tahmid, pujian untuk Allah, yaitu kita menetapkan seluruh kesempurnaan untuk Allah. Fa nuqiru bi anna Allah ta'ala
wa kamilul asma wa kamilus sifat wa kamilul af'al. Maka kita mengakui bahwasanya Allah zatnya itu sempurna, nama-namanya sempurna, demikian pula sifat-sifatnya sempurna, dan juga perbuatan-perbuatannya sempurna. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Sama sekali tidak ada kekurangan di dalam perkara-perkara tadi. Dalam masalah dan nama, sifat dan perbuatan Allah, tak ada kekurangan sama sekali dari sisi manapun, dari sudut pandang manapun. Baik. Kenapa? Semuanya sempurna. Wa hadza yadullu ala anna hadza din mabniun ala nafyi wal isbat. Dan ini menunjukkan bahwasanya agama ini dibangun di atas peniadaan dan penetapan. Nafyu jami'in naqais anillah ma'ibati jami'il kamalatillah. Kita meniadakan seluruh kekurangan dari Allah. Allah sama sekali tak punya kekurangan. Sekaligus juga kita menetapkan segala kesempurnaan untuk Dia. Baik. Astaghfirullah. Saya mohon pengampunan kepada Allah. Wal maghfirah wa mahdzunub ma'a mahwi asariha. Yang namanya maghfirah, pengampunan adalah penghapusan dosa sekaligus penghapusan seluruh jejak-jejak dan efek akibat dari dosa itu. Jadi bukan hanya dihapus dosanya, tapi juga akibat-akibatnya yang berupa kesialan, kecelakaan, bencana alam dan seterusnya itu juga dihapuskan. Inilah yang namanya pengampunan, bisa dengan pemaafan. Wa atubu ilaih, dan saya bertaubat kepadanya bijami'i syurutit taubat, dengan semua syarat-syarat taubat. Wa fi hadzal hadis at-tawassulu bil asma'i was sifat ala talabil maghfirah. Dan di dalam hadis ini ada sikap tawassul. Kita mencari kedekatan kepada Allah agar doanya dikabulkan. Ini tawassul kan? Tawassul dengan apa? Dengan nama dan sifat Allah untuk mendapatkan, untuk memperolehi pengampunan. Ini tawassul yang disyariatkan. Baik, qalat fakultu. Aisyah berkata, maka saya berkata kepada Nabi, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mali araka tuksiru. Wahai Rasulullah, kenapa saya melihat Anda ini memperbanyak memperbanyak ucapan subhanallahi wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Memperbanyak zikir-zikir ini. Wa hadza yadullu ala siddatin imami Aisyah radhiyallahu anha bi syu'unin Nabi sallallahu alaihi wasallam, belasiyama asy'ur ad-diniyah. Ini menunjukkan besarnya perhatian Aisyah radhiyallahu anha kepada urusan-urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama adalah urusan keagamaan. Ma askala 'alaiha syai'un illa sa'alat anhan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu kerumitan pun yang dialami Aisyah kecuali dia akan menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza yadullu ala kabiri imamiha bil ilm. Dan ini menunjukkan besarnya perhatian dan kepedulian Aisyah kepada yang namanya ilmu, sangat mengambil berat kepada ilmu. Wa qad ittafaqat hadhihi al-ummah ala anna Aisyah afqahu nisa'il alamin. Aisyah, para umat ini telah bersepakat bahwasanya Aisyah adalah wanita di alam semesta yang paling faqih. Dari kalangan wanita dia nomor satu masalah ilmu, masalah kefaqihan. Manjadda wajad, barang siapa bersungguh-sungguh dia akan meraihnya, akan mendapatkannya. Baik. Wa man sara ala dar wasar, barang siapa menempuh jalannya maka dia akan sampai kepada tujuannya insyaallah. Qal inna rabbi azza wa jalla kana akbarani anni sa'ara alamatan fi ummati. Maka Rasul menjawab, sesungguhnya Rabbul azza wa jalla dahulu pernah mengkabarkan kepada saya
bahwasanya saya akan melihat suatu tanda di umat saya. Baik, tanda apa ini? Waqad dzakara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi sanadin sahih alamatul maut. Maksudnya tanda adalah tanda kematian, bahwasanya Nabi akan segera wafat. Tanda itu apabila nampak, ini menunjukkan apa itu qurbu ajalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amarani idza ra'aituha an usabbiha bihamdihi wa astaghfirah. Dan Allah memerintahkan kepada saya apabila saya telah melihat tanda tadi, memerintahkan saya untuk saya bertasbih dengan memujinya dan saya memohon pengampunan kepadanya. Innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat. Faqad ra'aituha, maka sungguh saya telah melihatnya. Baik, summa qara'a hadhil ayat wa hadhil surah. Kemudian Rasulullah SAW membaca surat ini, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan dari Allah, wal fath, dan telah datang kemenangan. Ayu fathinhu, kemenangan apa maksudnya? Indal aulad, anak-anak dulu baru abang-abang ya. Ayo watan Fathu Makkah, ditaklukkannya negeri Mekah. Sanatain ba'da fathil Hudaybiyah, 2 tahun setelah kemenangan Hudaybiyah itu, kemenangan politik dan kemenangan secara agama. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau telah melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah secara bergelombang, berkelompok-kelompok, expedition, utusan-utusan datang, masing-masing kabilah, bahkan yang datang bahkan dari Nasibin, dari Najran, dari kalangan ahlu kitab juga datang, walaupun mungkin niatnya lain-lain. Ada yang ingin masuk Islam, ada yang ingin mencari keamanan dengan membayar jizyah, membuat perjanjian, semuanya takut dengan menangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, idza dharfun limastaqbala minaz zaman wa huwa min asma'i syurut. Kalau kita lihat idza jaa, ini dzarf ya, menunjukkan masa. Limastaqbala, masa hadapan, lima yastaqbil, masa hadapan. Namanya syarat kan? Bukan sekarang tapi nanti. Apabila telah terpenuhi, dan dia termasuk syarat, isim syarat. Berarti jawabannya apa? Apa jawaban syarat? Ini yang setelahnya. Fasabbih bihamdi rabbik. Maka, itu apabila telah melihat itu, hendaknya engkau bertasbih dengan memuji Rabbmu. Baik. Ma mauqi'ul ka'irah fasabbih bihamdi rabbik. Waqad sa'altu ba'dal masyayikh an i'rabi hadhil jumlah faqala ba'dhum fasabbih mutalabbisan bihamdi rabbik. Saya telah menanyakan kepada sebagian masyayikh, walaupun di dalam kitab-kitab i'rab Quran ada, tapi kita ingin kesimpulannya macam apa. Maka sebagian dari mereka mengatakan polanya adalah fasabbih mutalabbisan bihamdi rabbik. Maka hendaknya engkau wahai Rasulullah bertasbih sambil engkau memuji Rabbmu. Berarti apa? Di sini bihamdi ini jar majrur muta'alliq bil hal yang terhapus. Ini menurut mazhab Basriyun. Kalau mazhab Kufiyun langsung saja bihamdi ini sibul jumlah fi mahali nasbid hal, nggak masalah. Intinya kembalinya kepada masalah hal, keadaan. Maka bertasbihlah engkau dalam keadaan engkau memuji Rabbmu. Wastaghfir, dan mohonlah pengampunan kepadanya. Kenapa? Nah, ini ada ilah. Innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat. Karena walam yazal kama dzakarahu ulama, bukan dahulu kala selesai, tak, dahulu kala dan senantiasa dia itu Maha menerima taubat. Wa fihi iskal, fi masalah jawab syarat. Di sini ada kerumitan tentang jawab syarat, yaitu apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan seterusnya. Mestinya kalau secara akal sehat kita
Jawab syarat apa? Maka bersyukurlah kepada Allah, maka hendaknya engkau bergembira. Kan mestinya gitu secara akal sehat. Namun ternyata jawab syarat, maka hendaknya engkau bertasbih, bertahmid dan mohon pengampunan. Kenapa demikian? Maka jawabannya ada di dalam hadis Ibni Abbas itu, yaitu ini adalah tanda kedekatan ajalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anahu sayantahi amaluh, yaitu apa? Wadhifatuh. Satan tadi wadhifatuh, bukan amal tapi tugas. Tugas Nabi akan segera selesai. Apa sih tugas Nabi? Qala Allahu azza wa jalla, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutuskan rasulnya dengan membawa al-huda, yaitu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, dan agama yang benar, yaitu amal soleh. Tujuannya apa? Liyudhhirahu 'ala dini kullih, agar Allah memenangkan agama tadi di atas seluruh agama yang lain semuanya. Baik. Fa fi fatih Makkah qad hasala dhuhur. Di dalam Fathu Mekah telah dihasilkan kemenangan. Berarti apa? Matlamat telah tercapai. Berarti tugas sudah hampir usai. Tatkala tujuan diutuskannya Nabi adalah itu, berarti tatkala kemenangan telah dicapai, tugas selesai, berarti ini sudah mau wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Maka kalau orang hendak wafat, apa yang menjadi tugas penting dia? Yaitu banyak-banyak berzikir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka hendaknya engkau memuji, mentasbihkan Allah dan memuji Rabbmu dan mohonlah pengampunan kepadanya. Wa qad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kama fi Majmu' Fatawa anna al-insan mahma balagha juduhu min al-amal fala budda min at-taqsir. Fala budda lahu ba'da dzalika min kasratil istighfar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan seseorang itu sehebat apapun usaha dan kerja keras dia, pastilah dia mengalami yang namanya kekurangan. Tak mungkin kita sempurna dalam beribadah, dalam bekerja, di dalam beramal. Maka kita tidak mungkin lari dari apa? Yaitu kewajiban untuk banyak-banyak mohon pengampunan kepada Allah. Fa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ismatihi umira bi akhir amalihi bil istighfar fa kayfa bi bali man huwa dunah. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksumnya beliau terjaga dari kesalahan, itu saja beliau diperintahkan untuk istighfar di akhir amalan beliau, maka bagaimana dengan orang yang derajatnya lebih rendah dari beliau? Famin ajli dzalika umirna bi al-istighfar aqiba shalawatil khams. Maka dari itu di akhir-akhir sholawat, akhir-akhir sholat yang 5, kita diperintahkan untuk istighfar. Wa kadzalika fi awakhir a'malina kullu laila umirna bil istighfar. Demikian pula di akhir-akhir amalan kita di malam hari, kita diperintahkan untuk istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang mohon pengampunan di waktu sahur, yaitu di akhir malam. Ini menunjukkan disyariatkan untuk menyempurnakan amalan dengan cara apa? Istighfar, menutup kekurangan-kekurangan yang ada. Baik. Wa hadza aidan yadullu ala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yang tazilu bil Qur'an. Ini juga, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang mengamalkan Quran. Isi Quran semuanya diamalkan oleh beliau. Makanya beliau memperbanyak dalam rukuk dan sujudnya zikir yang terkandungi di dalam surat An-Nasr tadi itu. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, di dalam rukuk dan sujud beliau setelah Fathu Makkah itu. Dan ini sesuai dengan ucapan Aisyah, karena Rasulullah SAW khuluquhul Quran. Rasulullah SAW memang akhlak beliau adalah Quran. Rawahu Muslim, hadis yang di dalam bab kita ini ya. Baik, qala hafizahullah taala
rahmatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bihadil ummah fi qada'i dainiha. Rahmat Nabi, kasih sayang Nabi kepada umat ini di dalam membayarkan hutang-hutang mereka. Al-haditsus salisa asyar, hadis yang ke-13. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man humila min ummati daina summa jahida bi qada'ihi famat. Barang siapa dari umatku dipikulkan kepadanya suatu hutang, diberi pikulan hutang, yaitu dia menanggung hutang, summa jahida bi qada'ihi, kemudian dia kesulitan di dalam membayarkan hutang tadi, famata walam yaqdi, kemudian dia mati dalam keadaan belum membayar hutangnya, fa ana waliyuh, maka aku adalah wali dia. Baik, wa aslul hadis kama huwa ma'ruf indal Bukhari wa Muslim. Baik, faman mata wa taraka malan faliwarasatih, barang siapa mati dalam keadaan meninggalkan harta, maka itu untuk ahli waris dia. Wa man mata wa alaihi dain fa ilayya wa alaihi, barang siapa mati dalam keadaan memikul hutang, maka hendaknya dia datang kepadaku dan akulah yang menanggung hutang dia. Sebagai apa? Waliul amr. Ini hadis Bukhari Muslim. Wa amal hadisul ladzi baina aydina kama dzukira huna rawahu Ahmad wa sahahahu Albani rahimahullah. Adapun hadis yang di hadapan kita ini hadis Aisyah, maka ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik. Wa qad dzakara al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah anna hadzal hadis yashmalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'a wulatil umuri ba'dah. Bahwasanya hadis ini mencakupi Rasulullah SAW dan seluruh waliul amr, pemerintah, penguasa, government sepeninggal beliau. Qala al-Hafidz rahimahullah wa hal kana sa'aqra wa hal kana dzalika min khasa'isihi am yajibu ala wulatil amri ba'dah. Apakah perkara ini, yaitu Nabi yang memikul hutang orang yang mati, ini termasuk kekhususan Nabi, ataukah wajib atas pemerintah setelah beliau juga? Warajih al-istimrar, yang benar ini terus berlaku. Memang namanya penguasa, memang dia adalah berkewajiban untuk membantu rakyatnya, kan katanya rakyat didahulukan. Ya memang itulah pelaksanaan dari janji dia. Kalaupun tak berjanji, memang dia adalah ra'i, memang dia penggembala, yang mana Allah akan menanyai penggembalaan dia itu. Termasuk penggembalaan adalah memikul hutang rakyat. Bukan berarti rakyat bersuka hati hutang sesuka-sukanya berapa bilion, bukan begitu. Qala al-Hafidz walakinna wujubal wafa innama huwa min malil masalih. Tetapi kewajiban membayar hutang tadi bukan dari poket masing-masing penguasa, itu diambil dari harta kemaslahatan, yaitu dari baitul mal. Baik. Katakanlah fi Fathul Bari as-saniyah asyar safhah asyirah. Ini sebagaimana dalam Fathul Bari yang ke-12 muka surat 10. Tetapi kalau kita lihat baitul mal atau perbelanjaan negara, apakah setiap rakyat itu nilainya sama? Tentunya tidak sama. Min ajli dzalika kalau al-Allamah Ibnu Battal rahimahullah fi syarhi Sahih Bukhari anna dzalika bi hasabi hisasihim min baitil mal. Al-Allamah Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari mengatakan pembayaran hutang tadi itu sesuai dengan kadar hak masing-masing dari individu rakyat dari baitul mal. Jelas lain-lain, orang kaya mungkin walaupun punya hutang dibantu sedikit, orang yang fakir dibantu lebih banyak. Demikian pula yang jasanya besar terhadap negara, yaitu dari kalangan mujahidin atau orang yang berjaga di sempadan-sempadan diberi bantuan lebih banyak daripada yang tidak banyak tugasnya di ibu kota barangkali atau apa. Nah, masing-masing sesuai dengan kadarnya. Baik. Qala hafizahullah ta'ala an-nabiyyu yuzanu
yazinu bi alfi rajulin min hadhil ummah. Nabi Muhammad SAW ditimbang dengan 1000 lelaki dari umat ini. Nabi sendirian, seorang diri, dibandingkan dengan 1000 lelaki. Bagaimana itu? Al-Hadits Rabi'a Ashar, hadis yang ke-14. An Abi Dzar radhiyallahu anhu. As-Sa'id al-Awwal, Abu Dzar Masmu. Abu Dzar siapa namanya? Anak-anak dulu sebelum abang-abang. Abu Dzar ya. Tamam. Contoh bin Junada al-Ghifari radhiyallahu anhu. Tamam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wuzintu bi alfin min ummati." Saya ditimbang dengan 1000 orang dari umatku. Farajahtuhum, lalu saya lebih berat dari mereka. Itu tentu. Nabi lebih berat. Faja'alu yantasiruna alai, maka mulailah ja'alu min af'alis syuruh, mulailah mereka yantasirun yatasaqatuna alayya, mereka berjatuhan ke arah saya. Min kifatil mizan, dari dacin timbangan, daun timbangan itu. Ini timbangan masa lampau kan ada pinggan kanan, pinggan kiri, dacin kanan, dacin kiri. Kalau yang kanan lebih berat, yang kiri lebih ringan. Saking ringannya dia akan jatuh ke arah kanan. Inilah gambarannya. Saking ringannya tak ada nilai berat sama sekali yang dibanding dengan Nabi. Maka apa? Sampai mereka berjatuhan ke arah Nabi semuanya. Hada yadullu ala azimi fadlin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummati kulliha. Ini menunjukkan besarnya keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat semuanya. Kalau umat ini saja masih kalah berat, bagaimana dengan dibandingkan dengan seluruh umat di dunia? Jelas Nabi yang nomor 1, semuanya kalah di hadapan beliau. Baik. Wa qawluhu min kifatil mizan ay min khifatil tilkal kifah, disebabkan karena ringannya dacin tadi, dacin orang-orang yang lain. Ada kama fi mirqatil mafatih. Syarah ini tadi sebagaimana dalam mirqatul mafatih li Ali Al-Qari rahimahullah, as-sadisa asyara safhah as-saminah wa arba'in ba'da arba'imi'ah. Ini dalam mirqatul mafatih yang ke-16 bukan surat 448. Bahad al-hadis rawahul Bazzar kama fil bahri zakhar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam musnad beliau, tetapi diambil dari Bahru Az-Zakhar, Zawaid musnad Al-Bazzar terhadap Kutubus Sittah kalau tidak salah. Wal hadis sahih. Nakrah hadisan, kita baca satu hadis lagi. Rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadil ummah bukaun alaiha. Ini kan ya? Iya, bukaun. Bahwa alam ini sebagai apa di sini bukaun ataukah bukaan, yaitu hal rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini yang berupa tangisan beliau terhadap umat ini. Al-Haditsul Khamis Asyar, hadis yang ke-15, an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Makuniyatuh indal aulad, anak-anak dulu. Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu siapa? Ini terulang juga kan? Abu siapa? Atau mungkin abang-abang membantu? Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu siapa? Ya. Teman, Abu Muhammad, teman. Dari Bani Abdi Syams Al-Qurashi. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, wa fi riwayah qama min al-lail. Yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, beliau waktu itu tengah sholat malam, kemudian membacakan firman Allah Ta'ala terkait dengan doa Nabi Ibrahim, kemudian doa Nabi Isa. Kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya dalam sebagian riwayat itu, Allahumma ummati ummati, wahai Allah umat saya, yaitu para nabi telah mendoakan untuk umat mereka
maka saya juga berdoa kepadamu ya Allah tentang umatmu, tentang umatku. Wabaka, dan Nabi menangis karena apa? Sangat mengasihi umatnya. Tapi ada yang tak tahu syukur, malah ingin murtad, naudzubillah, atau ingin memisahkan diri dari sunnah Nabi, menghina sunnah Nabi dan sebagainya. Ini orang yang akalnya rusak. Faqala Allahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman. Nah, ini jaraknya berapa? Di atas langit ketujuh sana, di atas arsy. Allah tahu apa yang terjadi di waktu itu. Ya Jibril, idhab ila Muhammad. Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad. Wa rabbuka a'lam, dalam keadaan Rabbu tahu, lebih tahu. Fasalhu ma yubki. Ini dalam pembahasan sharaf ya. Asalnya fasalhu. Kemudian hamzahnya dihapuskan, takhfifan jadi fasalhu. Maka tanyai dia, tanyakan kepadanya, yaitu ma yubki, apa yang menyebabkan engkau menangis? Fa'atahu Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian Jibril datang kepada Rasulullah. Tak perlu menunggu sekian bulan baru sampai, langsung sampai di malam itu juga. Oh iya, Jibril tidak seperti apa manusia biasa, perlu pakai ini, pakai itu, pakai pesawat ini, pesawat itu, perjalanan entah berapa ribu tahun. Tak, langsung sampai. Kekuatan malaikat. Mana tadi? Fasa'alahu. Lalu Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang perkara tadi. Fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala. Maka kemudian Rasulullah SAW mengabarkan kepada Jibril tentang apa yang diucapkannya tadi, yaitu membaca ayat ini, membaca ayat itu, ayat dalam Ali Imran dan juga ayat dalam surat Ibrahim. Kemudian dia berdoa dan sebagainya tadi. Wa huwa a'lam. Baik, ini diringkas, yaitu Jibril kemudian naik lagi menghadap Allah, mengabarkan kepada Allah tentang perkara tadi dalam keadaan Allah lebih tahu. Faqala Allah, maka Allah berfirman, ya Jibril idhab ila Muhammad. Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad, turun lagi. Ini kalau kita tak mungkin melakukan itu dalam waktu 1000-2000 tahun. Faqul inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uk. Katakan kepadanya, yaitu menukilkan firmanku, sesungguhnya kami akan menjadikan engkau ridha tentang umatmu dan kami tidak akan menyusahkan dirimu. Ja'alallahu ta'ala ashabal jannah min hadhil ummah aktsar min nisf. Di antara tafsirnya, yaitu Allah menjadikan penghuni surga dari umat ini lebih dari setengahnya, lebih dari setengah penghuni surga itu dari umat Muhammad. Jadi kuota kita besar sekali. Kalau haji kan mungkin setiap negara kuotanya berapa? 1:100 kan? 1/100 karena tak muat kalau semuanya ke Mekah. Tapi kalau ke surga, betul-betul kuota kita sebagai umat Muhammad besar sekali. Rawahu Muslim. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.